Ya, jadi TOEFL ya, kita yang akan kita bahas adalah TOEFL ITP atau TOEFL yang berbasis kertas. Artinya yang akan kita hadapi cuma kertas, jadi nggak kayak tes-tes yang pakai CBT, bukan. Jadi untuk skor TOEFL adalah 310 sampai 677. Jadi yang bilang 9 itu 9 nggak ada, Mas. Nilai paling kecil banget itu 310. Oh, Paling tinggi 677. Kalau untuk universitas, untuk syarat lulus itu kurang lebih 450. Jadi di tengah-tengah sini. Kalau ingin lanjut S2, 500. Oke? Kalau mau ke luar negeri, Pak, 550. Minimal itu. Untuk formatnya, ada listening 50 soal dikerjakan dalam 30 menit. Writing atau menulis artinya di sini kayak mencari kata-kata yang kosong atau struktur. 40 soal 25 menit. Lalu untuk reading, membaca itu soalnya 50 soal dikerjakan dalam 55 menit. Jadi totalnya hampir 2 jam. Oke? Paham sampai sini? paham Pak. Paham, Paham? Pak. Oke. Berarti nilai kalian kira-kira maunya dapat berapa? 600 Pak. 600. Oke, 600. 600 berarti perlu kerja keras, Mas Faris. Ya, insya Allah. Oke, tapi insya Allah bisa. 600 itu sudah bisa nyari beasiswa, Mas Faris. Ya, pengen keluar negeri ya Pak. Ya, kok nggak pengen? Oh ya, nanti suatu saat akan saya datangkan tamu pengajar asing ya untuk kalian ya. Baik itu Ya mungkin Pak, ditunggu Pak. mungkin bule cowok, mungkin bule cewek. Nanti akan saya datangkan di kelas ini supaya berkomunikasi dengan kalian. Mau tidak? Mau Pak. Oke. Paham ya sampai sini ya? Paham? Halo? Paham, Pak. Paham Pak. Oke. Oke. Untuk listening ya. Listening itu ada part A, part B, sama part C. Part A, Pak. Part A itu 30 soal. Dua conversation atau dua orang ngomong. Oh, sorry. 30 soal ini part B, ding. 30 soal ini ada dua orang ngomong. Artinya, contoh nih, si Faris ngomong, lalu Nanda ngomong, lalu ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud Nanda itu? Gitu. Biasanya orang kedua ditanyakannya. Lalu untuk part B, extended conversation itu ada dua apa ya percakapan. Satu percakapan itu bisa sampai beberapa beberapa kali. Artinya, contoh Nanda ngomong terus Faris, habis itu Nanda lagi terus Faris lagi, Nanda lagi Faris lagi, sampai 4 kali giliran ngomongnya. Dan nanti ditanyakan nomor 31 apa, 32 apa, 33 apa, 34 apa, begitu biasanya. Lalu part C, tiga apa ya, tiga ceramah. Jadi tiga ceramah ini, satu ceramah itu satu orang ngomong karena namanya juga ceramah. Satu orang ngomong, nah nanti yang ditanyakan itu bisa 3 soal sampai 4 soal. Makanya di sini 13 sampai 12 sampai 13 item. Bisa 3 soal, bisa 4 soal, bisa 5 soal sekali mendengarkan. Sampai sini paham? Halo?
Halo, halo. Paham, Pak. Pak. Paham ya? Paham, Oke. Pak. Kalau nggak paham, nggak apa-apa, bilang aja. Nanti saya ulangi. Ini saya kasih contoh yang part A nih. Part A, tadi saya bilang ada dua orang ngomong. Ada dua orang ngomong. Contoh, si man sama si woman. Ya, si cowok ini bilang that exam was just awful. Lalu dilanjut si cowok nih. Oh, it could have been worse. What does the woman mean? Tadi saya bilang bahwa saya garis bawahi bahwa yang selalu ditanyakan adalah yang ini. Maka kita harus fokus semuanya, Pak. Iya, lebih baik begitu. Namun kalau seandainya nggak bisa fokus semuanya, fokuslah pada yang kedua ini. Kira-kira jawabannya mana ini? A, B, C, D mana kira-kira? A, B, C, D? Halo? Halo, halo? Halo? Faris, Nanda? Halo? Yang C, Pak. Yang C? Ya mungkin, Pak. Ikut yang C apa yang D? Yang B. Yang B, oke. Artinya kan gini, yang B ya. Ini si cowok bilang gini, waduh, tesnya ngeri banget nih, gitu. Jadi bahasanya gitu, tesnya ngeri banget nih. Terus si cewek bilang, wah bisa, bisa. Itu malah menurutku tambah apa namanya? Bisa jadi, it could have been worse. Bisa tambah parah lagi gitu. Jawabannya mana? B. B. Berarti oke, B, saya simpan. Berarti si cowok ini bilang, si cewek ini maksudnya apa nih? Halo? Oh, sorry, ini ada coret. Oke. Jawabannya B. It was the worst exam she had ever seen. Oke. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena begini, cara paling gampang ngerjain TOEFL ya, nggak usah kalian cari tahu maknanya. Kira-kira coba seandainya ini didengarkan, maka ada beberapa pilihan yang suaranya agak mirip-mirip. Maka jangan dipilih yang suaranya mirip-mirip. Ada kemiripan dengan apa yang kalian dengar. Seandainya ini didengarkan dengan orang si cowok sama si cewek ini bilang nggak? A, ada kemiripan? Ada. Tadi saya bilang yang mirip nggak usah dipilih. Yang B, ada kemiripan nggak? Ada. Ada worse, ada exam. Ya. Nah, walaupun tulisannya beda, Pak. Kan ini kan mendengarkan, listening ini. Worst exam, mirip ya. Yang C, ada kemiripan nggak? Apa itu? Kemiripannya apa? Kemiripannya adalah have been. Have been ya. Have been. Maka jawabannya D. Oke. Nanti tahu ya. Strateginya gitu ya. Oke, kalau nggak tahu maknanya, caranya gitu. Itu sudah fix seperti itu terus, Pak, setiap soal. Begini, oke, pertanyaan bagus, Mas. Itu hanya berlaku 70, bukan 70.
75%. Paham maksudnya? Oh iya, sebagian besar ya Pak ya. 75% kita bisa menerapkan strategi tadi. Oke? Tadi jawabannya apa, Pak? Gimana? Tadi Halo? jawabannya apa? Jawabannya D. Ini kan nggak ada sama sekali kemiripan kan? Oh, yang paling nggak ada ya? Yang pokoknya dipilih yang tidak mirip sama sekali. Oke? Oh gitu ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Begitu ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya aja. Oke, ini untuk yang 1 sampai 30. Nah, kalau part B tadi saya bilang ya, part B adalah apa? Percakapan panjang ya. Halo? Percakapan Ya, panjang. Pak. Kita Ya, Pak. mendengarkan, kita harus mengerjakan 31 sampai 34, 35 sampai 38. Kira-kira Pak, bisa nggak Pak kita terapkan dengan yang tadi Pak? Strateginya sudah beda lagi ya dalam mengerjakan 31 sampai 34. Strateginya adalah, coba kalau seandainya ini ada contohnya nih. Ada contohnya, ini part B nih. Ini kebalikan dari strategi tadi. Pilih yang kalian dengar sekarang. Apa? Pilih yang apa? Yang didengar. Yang didengar. Oke. Dan dari atas ini sampai nomor 1, contoh nomor 1, 2, 3, 4, itu yang ditanyakan pun berurutan. Contoh ya. Contoh nih. Hey Walt, do you think you could help me to hang these pictures on the wall? There are only two of them. Kira-kira kita sudah menemukan nggak? Pertanyaan nomor 1 ini yang ditanyakan sudah menemukan nggak? Sudah. Sudah. Apa itu jawabannya? Yang A Pak. Yang A, take pictures. Yang B. Padahal ini hang these pictures. D, Pak. Oh, B Pak. Ya. Pictures on the wall. Kan tadi saya bilang, yang didengar adalah D. jawabannya. Ya, yang didengar adalah jawabannya. Begini Mas, Mbak. Pertama, kita menebak dulu karena pertanyaan ini disebutkan ketika ini selesai. Oke, saya kasih contoh. Yang bukan proses ini. Oke. Saya carikan filenya dulu. Bentar. Ini mana ya? Oh, ini nggak ada ya. Ini kalau gitu contoh aja lah langsung. Di sini for apa ya?
Part B ya tadi ya. Oke, nomor 31 sampai 34 nih. Coba kita dengarkan bareng-bareng. Betul nggak sih apa yang diomongin Pak Resi yang kita dengar adalah jawabannya itu? Sound, oke. Now we will begin part B with the first Dengeran nggak? Kedengeran nggak? Halo, halo? Iya, Pak. Oke. Kedengeran. Jalan, Pak. conversation. Questions 31 through 34. Ini nanyain nomor berapa nih? 31 sampai 34. 31 sampai 34. Listen to a conversation on a university campus. Biasanya sebelum dimulai, setelah diomongin ini pertanyaan ini untuk nomor 31 sampai 34. Listen to conversation between two di mana biasanya gitu. Jadi kita tahu konteks yang diomonginnya itu apa. Kayak ini tadi kira-kira apa? Konteksnya apa nih? Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation on a university campus. Berarti omongan ini di mana? Kampus, Pak. Di kampus. Oke, berarti ini konteksnya kampus ya. Pasti ada hubungannya dengan mahasiswa, bisa jadi dengan dosen, bisa jadi dengan urusan administrasi, dokumen-dokumen, terus kalau lihat di sini ada literature, word literature, survey, literature ini mungkin analisis nih berkaitan dengan mata kuliah nih. 3, 5, 8, 10, mungkin jumlah mata kuliah atau jumlah semester kan bisa aja. Oke. Jadi kita mendengarkan dulu, baru soalnya dibacakan. 31 soalnya ini, 32 soalnya ini, 33 soalnya ini, 34 soalnya ini. Jadi sambil mendengarkan, yang dapat kalian lakukan adalah menebak dulu walaupun belum disebutkan soalnya. Bisa Pak, bisa Wong, karena jawabannya apa yang kalian dengar. Jadi ketika nanti dibacakan soalnya, kalian bisa memastikan kembali apakah yang ditanyakan tadi sesuai dengan tebakan kalian enggak. Paham ya sampai sini? Paham. Oke. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature, Parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean, if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. Well, that's what I'll do then. Number 31. What is the woman's status at the university? Tadi kalian nebak apa ini? He is a senior. Langsung. Tadi kalau kalian nebak ini percakapan antara apa? Berarti yang ditanyakan percakapan antar apa? Oh, sorry. Statusnya ya tadi yang ditanyakan. Statusnya apa? Apakah senior, junior? Senior. Namanya senior. Iya. Si cewek itu dia senior ya. Tadi tebakan betul nggak? Alhamdulillah betul, Pak. Oke, mantap. Jadi apa yang kalian dengar itulah jawabannya. Jadi begini, 31, 32, 33, 34 itu tingkat kesulitannya meningkat ya. Ini paling mudah agak
Ya lumayan mudah, cukup mudah, ini cukup sulit. Lanjut ya. Ya Pak, lanjut Pak. Number 32. What does the man want to learn from the woman? Ya. Jawabannya apa? C. Number C. 33. Jawabannya C. Ya. What courses are required for a literature major? C ya jawabannya ya. Halo, halo. Halo. Iya, Pak. Oke. Wah, telinganya tajam-tajam ini. Lanjut 33. Bentar, 33. Number 33. How many total courses must a student take for a literature major? Berapa totalnya? Kalian tadi nebak apa? Totalnya ada berapa? Halo? Kalau nggak salah 5, Pak. 5 tambah berapa? 8 mungkin Pak ya. 8, Ya, Pak. 8. 5 tambah 5, tadi 5. 5 apa ya? 5 terus ngomong total ada 8. 5 ini, 3 ini. Tadi bilang gitu. Soalnya tadi kata 8-nya yang X-nya itu terlalu cepat oh Pak. Jadi nggak tahu itu 8 atau apa. Oke. Lanjut yang terakhir. Nah, ini yang saya bilang bisa jadi ini apa ya? Jawabannya itu apa ya? Yang kalian dengar, namun kalian harus mencari makna di baliknya. Biasanya gitu. Polanya pun sama dengan nomor 38 ini. Oke ya. Kita coba ya. Number 34. The man will probably take his elective courses in which area? Amerika literatur. World literatur. Buat literature. Number 34. Lanjut, dengar lagi. The man will probably take his elective courses in which area? Elective courses. Berarti elective kan mata kuliah pilihan. Mana? Ini kan literature, literary. Caranya begini, Mbak, Mas. Ini kan ada kemiripan. Literature, literary. Mana yang kira-kira nggak ada hubungannya dengan sama sekali? Surveying. Surveying. Mata kuliah pilihan biasanya kan agak apa ya? Agak beda sendiri kan? Oh iya Pak. Jawabannya adalah Survei. surveying. Oke ya? Terjebak di antara dua kata. Oke. Kalau terjebak, kita ngelihatnya gini. Kalau ada 4 pilihan nih. 4 pilihan, 3 pilihan itu mirip. Berarti 1 nggak mirip. Berarti pilihannya mana? Ya nggak mirip sama sekali ya. Oke. Baik Pak. Sejauh ini paham? Paham nggak?
Paham, Pak, paham. Paham. Oke, sekarang saya tanya nih. Oke, Iya. kita lanjut lagi ya. Ini kan part A nih, sampai nomor berapa nih? Sampai 30. nomor 30. 30. 31 sampai 38. Nah, ini kan tadi satu soal ya, satu kali mendengarkan. Lanjut lagi 35 sampai 38, ini pun satu kali mendengarkan. Oke? Iya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut part C. Masih ingat tadi part C saya bilang apa? Ada 2 orang ngomong atau 1 orang ngomong? Halo? Iya. Iya. 2, Pak. 1 orang ngomong, Mas. Ceramah. Iya. Oke? 1 Iya, orang Pak. ngomong ceramah. Ini mungkin agak mudah karena 1 orang ngomong tok ya. Jadi yang didengar ya itu jawabannya. Contoh nih, ini A, B, C, D. Pertanyaannya, oke, kita belum tahu pertanyaannya nih. Kalau kita baca di sini, kira-kira ketemu nggak ya? Sorry. Kira-kira ketemu nggak dengan jawabannya? Artist Grant Wood was a guiding force in the school of painting known as American Regionalist, a style reflecting the distinctive characteristic of art from rural areas of the United States. Tadi saya sempat bilang ya, pertanyaan itu berurutan. Artinya, yang awal ini pasti nanyain pertanyaan awal, lalu lanjut sampai terakhir pasti nanyain yang terakhir. Tadi saya bilang gitu nggak? Iya, Iya, Pak. Jadi sama seperti part B, 31 itu nanyainnya di awal-awal. Tadi ngomongin senior kan di awal ya. Oke? Iya, Pak. Terus yang ini tidak ngomonginnya di terakhir. Sama, kayak ini pun sama. Berarti itu mempermudah kita menebak. Jadi gunakan insting kalian dalam menebak. Kira-kira nih, jawabannya mana? Kalau kita nggak tahu ini, artinya antara A, B, C, D. Rural. Rural. Ada kata rural ya? Art from rural areas of the United States. Ini baru 1 titik loh. Sepanjang ini sampai sini itu baru titik. Berarti baru 1 kalimat ini. Ya? Oke? Halo, halo. Iya, Pak. Paham? Ada pertanyaan ya? Pak, ulangi, Pak. Rada bingung. Rada bingung. Ini pertanyaan pertama atau pertanyaan tengah atau pertanyaan terakhir ini? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Seperti yang kita bilang tadi bahwa pertanyaan itu berurutan. Pertama ya pasti ditaruh di listening bagian pertama. Kedua, biasanya pun selanjutnya. Ketiga ya selanjutnya. Keempat pun biasanya terakhir-terakhiran. Oke? Halo? Ya, Pak. Paham? Ada yang belum paham? Silahkan tanya. Oh ya, sekarang masuk rumah sakit pun harus pakai TOEFL ya? Atau enggak? Enggak ya? Halo? Kurang tahu, Pak. Yang tahu. Makanya ini kampus membekali kalian dengan TOEFL. Gimana? Paham ya? Oke? Paham.
Oke. Sekarang kalian lihat nih di sini pertanyaan A, B, C, D. Berarti ini kayak nama ya. Nama yang spesifik ya. Spesifik nggak ini? Iya. Halo? Eh. Spesifik. Iya, Pak. Oke. Kira-kira nih, Wood began drawing animal on the family farm at the age of 3, and when he was 38, one of his paintings received a remarkable amount of public notice and acclaim. This painting, called American Gothic, is a starkly simple depiction of a serious couple staring directly out at the viewer. Nah, yang spesifik muncul nggak ini? Ini muncul spesifik nggak? Iya. Muncul. Betul. Berarti jawabannya apa ini? C. Itu ya. Lihat soal dulu. Ada waktu sebelum soal dibacakan. Kalian lihat pilihan-pilihan dulu. Contoh nih. Pilihan 39 sampai 42 ya. Oke. To protect, to honor, to save, to improve. Berarti ini kayak fungsi ya. Untuk memproteksi, untuk menyelamatkan, untuk menghormati, untuk meningkatkan, ya kan? Kalau untuk itu berupa apa? Pertanyaan berarti berupa apa nanti? Tujuan ya? Oke? Halo? Iya, Pak. Oke. Lanjut 40. Less than a year, only for a decade, more century, 2 century. Berarti ini berkaitan dengan waktu. Ya? Oke? Oke. Halo? Oke. 41. San Francisco, all 50 stated. The Sierra Nevadas, United States. Berarti ini berkaitan sama apa nih? Tempat. Betul. Tempat. Betul. 42. All over the world, entire United States, only in California, only in Sierra Nevadas. Ini apa ini? Tempat juga ya? Oke. Jadi langkah pertama, baca soalnya sambil si narator itu ngasih contoh seperti ini. Kalian baca ini, analisis dulu ya. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Paham ya? Caranya Insyaallah. gitu. Caranya begitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Belum? Faris, ada pertanyaan? Belum, Mbak. Pak, saya mau tanya. Ya, silahkan. Siapa Pak, ini? tadi yang Safira, Pak. Ya, Safira. Iya. Pak, yang part C tadi kan percakapannya kan satu orang. Nah, itu kan tadi lihatnya cuma 2 soal ya, Pak. Apa soalnya cuma 2 gitu, Pak? Itu hanya contoh, Safira. Hanya contoh ya. Jadi untuk satu percakapan berapa soal, Pak? 4 soal. Kan seperti kayak tadi, Safira. Dengarkan percakapan ini untuk nomor ini sampai nomor ini. Ya? Iya, Pak. Gitu ya? Oke. Cara menebaknya gimana, Pak? Rata-rata nih. 39 sampai 42, lalu 43 sampai dengan 46, 47 sampai 50. Oke? Oke. Oke. Lanjut nih, coba kalau kalian cek nih, 47. Ini kira-kira nanyain apa? Ada science, art, literature, music. Berkaitan dengan topik ya? Art. Berkaitan dengan apa? Kegiatan. Ada science, kesenian, kesastraan, sama musik.
Jurusan. Kayak itu ya apa? Bisa jadi jurusan, bisa jadi topik ya kan? Oke, 48. They are completely different, somewhat similar, exactly the same, unrelated. Oh, berarti hubungan nih. Hubungan ya. Berbeda, sama, persis, tidak berhubungan. 46. Objektif, idealistic, philosophical, environmental. Nah, mungkin ini kayak sifatnya. Heredity, environment, idealism, natural laws. Ini juga apa ya? Ada environment, lingkungan, ada idealisme. Lalu ada hukum alam. Ada heredity itu kayak apa ya bahasanya ya? Kelahiran gitu. Oh, bukan ya. Atau jadi sifat apa yang diturunkan kepada turunan. Berarti udah kayak apa ya? Dari generasi ke generasi gitu maksudnya. Ada pertanyaan? Sudah 50 soal ini. Biasanya yang jadi momok bagi mahasiswa atau yang mereka ambil TOEFL adalah 1 sampai 30 ini karena yang ditanyakan pasti yang tidak didengar. Artinya gini, yang ditanyakan itu ini, namun yang didengar itu bukan jawabannya. Kalau dulu zaman SMA ada listening, kalian ngalamin nggak? UAN SMA pakai listening? Ngalamin nggak? Ngalamin. Ngalamin? Ngalamin, Pak. Kalau zaman Iya, SMA, Pak. yang kita dengar itu adalah jawabannya, ya kan? Ya Iya. toh? Oke, itu untuk listening. Oh iya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Halo? Halo, ada? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita ke structure. Ini ya judulnya structure and written expression. Oke. Soalnya ada berapa tadi saya bilang? Ada berapa soal? Ada berapa soal? 15. Ada berapa soal? 40. 40. Padahal kita cuma dikasih waktu berapa nih, Fanny? 20 menit. Pak. 25 menit. Berarti satu soal dikerjakan dalam waktu Nggak ada dalam 1 waktu- menit. nggak ada 1 menit. Kira-kira kalau mengerjakan soal seperti ini nggak ada 1 menit bisa nggak? Bisa? Halo? Enggak, Pak. Dilompati, Pak. Dilompatin. Aduh, berarti ini atlet lompat jauh ini. Oke. Jadi untuk struktur sendiri itu kita punya 15. Kalau ketemunya yang seperti ini, oke, kita di sini aja dulu. Nah, kayak gini nih. 15 soal ya. Yang structure. Oke? Halo? Iya, Pak. Halo? Oke. Lalu 25 soal itu yang kayak gini. Kira-kira nih,
Kalau yang 15 soal itu kita suruh nyari apa? Yang 15 soal ini kita suruh nyari apa itu? Halo? Kata rumpang. Kata rumpang atau mencari yang betul ya, struktur yang betul ya. Struktur yang benar ya. Iya, Pak. Oke, struktur yang betul. Em, Kalau yang 25 soal ini, kita suruh nyari apa itu? Yang salah. Yang salah. Cara mengerjakan kayak gini, kita perlu cari maknanya nggak? Kita perlu cari tahu maknanya nggak? Halo? Kita perlu cari tahu maknanya nggak? Kita perlu cari tahu maknanya nggak? Halo? Mas, Mbak? Iya, Pak. Enggak. Oke. Nggak perlu ya. Kita lihat toh, judulnya apa sih ini? Judulnya apa? Judulnya apa ini? Struktur. Struktur. Berarti kita mencari struktur aja. Ya? Ya. Strukturnya aja. Berarti kita ceknya apa? Strukturnya aja. Dulu masih ingat nggak? Ada yang namanya subjek, predikat, keterangan, objek, itu masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Halo? Masih ingat? Masih. Minimal dalam satu kalimat itu ada subjeknya dan predikatnya. Kalau keterangan, objek itu pilihan. Maka kita cari nih. Gak usah ngertiin pepsin itu apa. Gak usah. Digestion itu apa. Gak usah. Langsung aja. Ada subjek nggak? Pepsin ada subjek. Pepsin depan ini subjek atau predikat nih? Subjek. Subjek. Setelah subjek titik-titik. Berarti yang dicari adalah Predikat. Predikat. jawabannya. Maka jawabannya Maka jawabannya B. Jawabannya is. Is, are itu sudah predikat. Oke? Gitu ya cara mudahnya ya. Itu dicari yang Apa? klop, Pak. Dicari yang Halo, klop. gimana? Siapa ini? Dicari Elina. Elina, Pak. Dicari yang klop. Mana Elina? Dicari yang klop gimana maksudnya? Jadi misalnya kalau is itu kan gabungannya an, jadi yang pilih yang is. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa yang lain. Kenapa? Kita nyarinya predikat. Tadi kita nyarinya predikat ya. That itu predikat nggak sih? That itu predikat nggak sih? Halo? Nggak tahu, Pak. That itu bukan predikat. Predikat kan kata kerja. Atau predikat loh. Tadi katanya ingat. Dulu waktu zaman bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Gimana? Gimana Elina? Iya, Pak. Ya. Oke. Of itu preposisi. Masa ditaruh di sini? Kalau taruh sini berarti nggak ada predikatnya. Masa kalimat nggak ada predikatnya? Emang boleh Pak kalimat nggak ada predikatnya?
being, ing, diingat, kalau ada ing tanpa adanya to be, kalau kalian mungkin mengenalnya to be ya, kalau saya auxiliary, kalau nggak ada is, nggak ada was, nggak ada were, nggak ada are, nggak ada macam-macam itu, maka yang ada ing-nya itu hanya berupa sebuah kata benda. Contoh ya. Contoh saya suka berenang bagaimana? I like swimming. Kalau berenang menyenangkan apa? Berenang menyenangkan apa? Elina? Iya, Pak. Apa tadi? Berenang menyenangkan. Swimming is, ya kan? Ada is-nya kan? Swimming is, ya kan? Swimming is apa? Pakai is gak? Pakai is happy. Swimming interesting. Berarti pakai ing enggak? Masa swimming interesting. Is ya? Atau swimming is good. I like swimming. Gini nih. Verb ing ini kata kerja enggak? Iya. Enggak toh. Oh, enggak. Kan tadi saya bilang, kalau verb ing di depannya tidak ada apa-apanya atau di depannya itu enggak ada is, enggak ada are, enggak ada was, enggak ada were, maka itu bukan kata kerja. Oke? Iya, Pak. Kalau ini I like swimming, kata kerjanya mana? Predikatnya mana? Like. Terus Like. swimming di sini apa nih? Swimming ini apa nih? Fanny? Objek. Objek. Objek kan kata benda, ya kan? Iya. Oke, kalau ini kata kerjanya apa? Is Swimming. swimming. Kan tadi saya bilang, kalau verb ing ada auxiliary verb di depannya atau ada to be di depannya, maka menjadi kata kerja, jadi predikat ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Apa lagi ya? Jadi seperti itu. Paham ini ya? Oke, lanjut. Kalau paham, coba kerjakan nih. Gampang ini. Nomor 1. Apa ini ya? Iya. Siapa ini? Oh, Maisaro. Bukan, Hey. Pak. Oh, Fanny ya? Fanny ini. Enggak, Pak. Enggak nyalain apa-apa. Oke.
Kok kayaknya tegang? Di kelas saya kok tegang seperti ini nih. Jangan tegang-tegang ya. Apa sih, Pak? Iya, Pak. Kayak apa ya? Kayak berasa asing aja nih. Jadi ngerjainnya kayak tadi itu nyari tahu maknanya nggak? Nyari tahu maknanya nggak? Enggak. Enggak. Oke, nih gampang lagi nih, coba dibaca nih apa jawabannya. Itu presiden, sudah ada subjeknya? Sudah? Sudah ada subjeknya belum? Sudah. Ya, oke. Berarti, oke, sekarang gini. Kalau sudah ada subjeknya, oke kita simpan. Titik-titik ini bisa jadi subjek the president of Indonesia atau the president apa, kan berarti bisa jadi subjeknya masih, kita nggak tahu subjeknya udah lengkap atau belum. Oke, lalu cara mengeceknya adalah kita cek setelah titik-titik ini, setelah garis ini, di depannya itu ada kalimat benda atau kalimat, kata benda atau kata kerja. The itu berarti kata apa nih? Kalau diawali sama the itu kata apa? Benda. Benda. Berarti kata benda berarti di tengahnya harus berupa kata Kerja. kata kerja. Jawabannya mana? Jawabannya mana? A. Pinter-pinter langsung ya. Gampang ya? Halo? Wah, ini Maisaroh langsung paham ya, Mei ya? Insya Allah, Pak. Oke. Fanny? Paham, Fanny? Paham, Pak. Ardianti? Paham, Pak. Oke, paham. Ini kelasnya yang cowok cuma Faris sama Nanda ya? Iya, Pak. Oke. Ini di rumah atau di kos ini? Di rumah, Pak. Di rumah. Oke. Jaga kesehatan ya. Gitu. Lagi ya. Lagi. Berarti ini tadi mengerjakannya nyari maknanya nggak yang kita kerjakan ini, the presiden ini? Kita cari tahu makna semuanya nggak? Enggak. Tidak. Buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang nomor 2 nih. Ini kalimat apa ini? Kalau ada ininya berarti kalimat apa nih? Pertanyaan. Tanya. Oke, diingat-ingat. Kalau ada kata tanya WH ya, pasti dilanjutkan dengan ini. Dilanjutkan dengan did, do, atau does, atau have ya. Oke? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Has. Gitu ya. Kuncinya ini. Itu pasti ya, Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan dan ada tandanya ini, dilihat ada tanda tanyanya ya. Iya. Oke. Maka yang dicari adalah yang ada ini, atau ini, atau ini, atau ini. Berarti jawabannya mana? B. E. Udah ya? Udah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Udah enggak ini? Udah enggak? Lumayan, Kasih tahu soalnya. Enggak. Ini kan strategi nih. Ini kayak kalian harus ingat-ingat nih, kalau ketemu struktur seperti ini, karakteristiknya seperti ini, maka cari kata kuncinya adalah ini, kayak gitu. Oke ya? Iya, Pak. Oke. Oke, Pak.
Ini itu loh, apa namanya? Cara tercepat loh dalam mengerjakan TOEFL loh. Banyak yang mengerjakan TOEFL tapi mengartikan dulu. Jadi ini nyari tahu maknanya nggak? Enggak. Ada Nggak perlu, lagi Mbak. nih. Gimana? Pakai strategi sih. Bisa jadi pakai will, bisa jadi must, bisa jadi shall, bisa jadi should. Namun peletakannya itu harus berdekatan dengan ini. Oke? Letaknya harus berdekatan dengan kata tanya. Oke ya? Berdekatan dengan ini, artinya setelah kata tanya, cari yang paling dekat. Will, tapi will-nya kan ditaruh di sini. Ya kan? Iya. Ya, jawabannya ya. Oke? Ini cara mengerjakan soal kurang dari 1 menit. Oke ya? Oke ya? Oke. Oke. Mana ya? Oh ya, pertanyaan nomor 1 lanjut sampai terakhir nomor 15 itu tingkat kesulitannya meningkat ya. Oke, ini kita sekarang sama nggak, Pak? strateginya sama. Itu baru satu strategi, Elina. Baru satu strategi. Nanti kita bedah lagi, oke ya? Iya. Lanjut nih. Ada yang kesulitan sinyal ini? Sebelumnya ada yang kesulitan sinyal nggak? Nggak ada? Oke. Coba nih. Ini yang kita cari apa ini? Kita nyarinya apa ini? Kita nyarinya apa ini? Kita nyarinya apa ini? Yang salah. Yang salah. Oke? Kita fokus sama yang di garis bawah ya. Halo? Iya, Pak. Ngeceknya seperti ini. Kita mengecek yang di garis bawah betul atau enggak. Kita cek sama yang kata di depannya atau di belakangnya yang tidak digaris bawahi. Contoh, the for. Oke, for sama the nggak ada masalah karena nggak akan berpengaruh seandainya the ini dihilangkan atau atau diganti atau nggak ada the-nya, nggak apa-apa. Artinya tetap the tidak memberikan makna, tidak apa ya, tidak memberikan efek ke for. Lalu yang B adalah string. Nggak usah cari tahu maknanya. String oke, kita cek di belakangnya ada kata yang tidak digaris bawahi. Di sini for 4. Oh iya, ini for gampang ya. Maknanya kan biasa ya sama kalian ya, 4 ya. Ingat nggak kalau a string, kalau 2 jadinya 2 strings, ada s-nya, betul tidak? Kalau lebih dari 1 ada s-nya, masih ingat konsep itu? Iya, Pak. Oke, oh berarti ini kemungkinan ini yang salah nih, betul tidak? Lanjut dulu. On a violin R. Ada for, ada R. Oke, masuk nggak apa-apa. Chen. Oke, tidak masalah. Kalau R, kalau ini ada ed di depannya ed itu ada to be atau ada auxiliary verb,
itu sudah wajar, artinya normal. Maka jawabannya adalah B ya. String. B ya. Oke. Harusnya apa? Pakai S. S. Ada S-nya. Pakai S biar adem ya. Biar enak ya. Oke, sekarang example 2. The research. The research. Oke, nggak ada masalah. For the book. For the book. Oke, nggak masalah. Yang di bagian taking. Tadi masih ingat nggak bahwa verb ing kalau menjadi kata kerja di belakangnya harus ada to be atau auxiliary verb ya. Berarti ini kemungkinan salah ya. Karena ini 12 years, 12 year pakai S. Betul tidak? Maka jawabannya? C. Ya? Oke? Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jangan ngeblank loh ya. Iya, Pak. Yolanda jangan ngeblank ya. Enggak, Pak. Ika ngeblank nggak Ika? Enggak, Pak. Oke. Brilian ngeblank nggak? Enggak, Pak. Nggak. Faris, aman? Faris? Aman, Pak. Aman. Irma, aman Irma? Aman, Pak. Aman. Oke. Itu baru satu strategi ya tadi ya. Oh, ada beberapa ding tadi, Ceng. Diingat ya atau dicatat ya kalau perlu ya. Iya, Pak. Oke, lanjut ke reading. Reading itu ada 50 soal, kita cuma dikasih waktu 55 menit. Berarti satu soal kita di waktu sekitar 1 menit ya. Oke. Contoh nih. Contohnya itu kita dikasih suruh baca ini. Question 1 until 9. Berarti teks ini akan membahas soal nomor 1 sampai 9. Diingat bahwa pertanyaannya apa ya? Kalian pasti menemukannya di sini. Yang pertama dikerjakan yang mana, Pak? Yang pertama dikerjakan adalah yang seperti ini. Yang ada yang ditanyakan tanda kurung, tanda petik ini. Mana? Ada lagi nggak? Nomor 7. Ada lagi nggak? Nomor 2. Nomor 2. Pak, kenapa kok yang mengerjakannya itu dulu, Pak? Hemat waktu. Yang mudah. Iya. Ini, kalau kita sudah tahu ini, pertama begini. Kita baca setiap soalnya. Jangan baca ini dulu, habisin soal. Menghabiskan waktu. Maka baca soal nomor 1. Cara identifikasinya, the main point. Oh, ini nanyain main point nih. Poin utama. Oke, ini biasanya dijawab nanti di terakhir ya. Kalau pertanyaannya secara menyeluruh atau yang ditanyakan itu hal secara umum ya. Kalau ini spesifik. Terus cari kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Ya. Oke. Halo. Oke, Pak. Pak, tahu kata kuncinya gimana, Pak? Kata kuncinya kan bisa diidentifikasi kayak gini. Contoh kalau kamu baca nih. Kalau kamu baca ini.
Bentar. Nomor 4 nih. Kamu baca aja soalnya. Kita kira-kira kata kuncinya mana? Nomor 4 nih. Before. 1970. Nah, ini kan kata kuncinya. Lanjut, kalau seandainya contoh nomor 8, kata kuncinya apa nih? Nomor 8 kata kuncinya apa? Role of the US. Roll ya. Bukan roll ya. Bukan roll kabel ya. Oke. Ini ya. Nah, kan gampang kan menemukan kata kuncinya kan? Oke? Pak. Iya, Pak. Nah, itu caranya. Pertama tadi apa? Baca soalnya, jangan baca teksnya dulu. Habis itu, setiap soal itu pasti ada kata kuncinya. Maka cari kata kuncinya itu. Atau diingat-ingat atau digarisbawahi atau ditandai. Nomor 5 kata kuncinya apa? 5 kata kuncinya apa? Karbon tetraklorid. Semuanya kan ini karbon tetrachloride. Kira-kira yang kata asing apa nih? Heated. Ketika dipanaskan. Pasti di sini ada kata heated. Contoh nih, ini ada heated nggak? Ini ada heated nggak? Iya, teh, Pak. Nah, setelah kita ketemu kata kuncinya, seperti nomor 1 ini kan pertanyaannya general ya, artinya menyeluruh. Poin dari teks ini apa kan? Berarti harus baca semuanya dulu. Ini kita tinggal aja nomor 1. 9 ini kalau ketemu soal seperti ini pasti jawabannya itu berupa hal-hal yang umum. Most likely discussed. Nomor 1 pun secara umum, maka ini ditinggal dulu, dikerjakannya nanti. Kita kerjakan yang kayak gini. Sekarang kita baca. Kita contoh, kita ketemu nih, line 2 nih di garis kedua. Is widely. Oke. Cara mengerjakannya gimana, Pak? Widely used. Saya kira jawabannya apa kalau kalian menebak nih? Nomor 2 ini. Sinonim ya, kayak gini itu sinonim ya. Sinonimnya apa nomor 2? Halo? Halo? Jawabannya extensively. Extend kan? Meluas ya kan? Iya, Pak. Secara luas. Wide kan luas. Betul? Nomor 3 nih, band. Band maknanya apa? Bennett. Namanya apa ini? Kalau nggak tahu maknanya, cari di garis nomor 4 nih. Kita cari tahu maknanya dari membaca. Has been banned for home usage. Oh, berarti titik-titik dari penggunaan rumah tangga. Berarti forbidden, dilarang. Ya? Oke, ini ada before 1970. Ada tahun 1970 nggak? Ada tahun 1930. Tadi kata kuncinya before atau after? Before. Because of this dangerous characteristic, revoke permission for the home use of carbon tetrachloride. Berarti pada tahun 1970 sudah dimulai pelarangan. Berarti kalau ini sebelum 1970 berarti apa? Kalau tahun 1970 sudah dilarang berarti ini kan ada sebelum, berarti apa? Boleh, berarti mana? Jawabannya adalah C. Often used as a component of cleaning product. Oke? Oke ya? Iya, Pak. Oke. Ada kata heated nggak? Ada kata heated?
Se. Ini ada heated nggak? Ketemu nggak heated? Ketemu. Ketemu. Oke, kira-kira jawabannya mana? It changed into a poisonous gas. Berarti menjadi gas berbahaya. Gas berbahaya itu bisa A, B, C, atau D. It becomes harmful. Berbahaya, harmful. Inhale. Inhale, tahu nggak inhaler? Tahu. Apa? Jawabannya? B. B. Revoke itu apa? Revoke. Oke, revoke cara mengerjanya begini. Di sini ada kata revoke permission. Pemerintah Amerika titik-titik izin untuk penggunaan karbon tetrachloride. Berarti apa? Give. Memberikan izin, padahal 1970 tadi katanya sudah dilarang. Berarti took away, ya. Oke. Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Oke. Sekarang kalau sudah tahu tentang karbon tetrachloride nih, kira-kira jawaban nomor 1 apa? A, B, C, D? Poinnya ini, poin secara umum. C. Ya. Jawabannya adalah C ya. Oke. Sama, nanti juga readingnya nah 10 sampai 19 kayak begitu.